Saya sudah membatalkan semua pesanan perjalanan ke Indonesia. Dengan begini industri pariwisata Indonesia akan hancur lebur. Tuan Agung Presiden dari Biro Perjalanan Raksasa Regional tertawa terbahak-bahak. Ia sangat yakin bahwa orang Indonesia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa uang yang mereka tebarkan. Namun seminggu kemudian yang ia lihat bukanlah puing-puing kehancuran melainkan pemandangan resor pegunungan di Indonesia yang dipenuhi oleh kelas atas dari Eropa dan Amerika mencatat rekor pendapatan tertinggi dalam sejarah. Merasa panik dengan situasi yang tak terduga ini, Tuan Agung bergegas menelepon. Namun jawaban yang ia terima dari pemilik resor tersebut adalah sebuah penolakan yang sangat tegas dan elegan. Mengapa pembatalan besar-besaran justru memicu kebangkitan pariwisata Indonesia? Dan akhir tragis apa yang menanti presiden yang sombong ini? Mari kita simak kisahnya. Saat musim kemarau yang sejuk tiba, perbukitan di kawasan Munduk Bali diselimuti kabut tipis dan pemandangan hijau yang memesona bersiap menyambut musim terbaik dalam setahun. Namun kontras dengan keindahan alam tersebut, lobi resor Puri Sekar yang memiliki sejarah ratusan tahun sedang dilingkupi suasana yang tegang. Tempat yang dulunya dikenal dengan ketenangan sebagai kemewahan tertingginya beberapa tahun terakhir ini telah berubah. Akibat nilai tukar rupiah yang relatif stabil, jumlah wisatawan asing melonjak drastis. Gelombang overtourism juga melanda resor yang sunyi ini. Pemilik muda resor tersebut, Ibu Sekar, hari ini pun terus membungkuk meminta maaf di meja resepsionis. Sekelompok wisatawan asing memenuhi sofa lobi berbicara dengan suara sangat keras di telepon sambil menyebarkan sampah camilan yang mereka bawa sendiri ke seluruh lantai. Sekelompok turis rombongan lainnya mencoba berjalan masuk dengan sepatu langsung ke koridor kayu jati yang seharusnya hanya boleh dimasuki dengan sandal dalam ruangan. Meskipun tanda peringatan telah tertulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, mereka seolah tidak melihatnya. Staf resor Wayan berusaha keras memberikan isyarat untuk menghentikan mereka, tetapi alih-alih meminta maaf mereka justru berteriak tidak puas. Setiap kali melihat punggung pasangan tamu setia asal Jakarta yang check out seolah-olah sedang melarikan diri hati, Sekar terasa sakit. Dulu ini adalah resor yang bisa menenangkan hati. Sekarang rasanya seperti berada di pasar luar negeri, keluh mereka. Setiap kali mendengar keluhan seperti itu, Sekar merasakan ketakutan, seolah tradisi yang seharusnya ia jaga sedang runtuh dari bawah kakinya. Namun jika berpikir dari sudut pandang pengusaha, mereka adalah tamu penting yang menyokong keuangan resor yang sempat terpuruk akibat pandemi. Di tengah dilema ini, Sekar terus mempertahankan senyumnya dengan kondisi mental yang sangat tertekan. Suatu sore telepon di kantor berdering nyaring. Melihat nomor yang muncul di layar, Sekar menghela napas pelan. Telepon itu datang dari Biro Perjalanan Raksasa milik Tuan Agung, sosok yang belakangan ini menyapu industri pariwisata Indonesia dengan kekuatan modal yang luar biasa. Tuan Agung menganggap Indonesia hanyalah surga belanja yang murah dan nyaman, seorang tokoh yang sama sekali tidak menaruh hormat pada budaya dan tata krama lokal dan sangat terkenal karena sifatnya yang arogan. Setelah Sekar mengangkat telepon tanpa salam pembuka suara keras, Tuan Agung yang memekakkan telinga langsung terdengar. Isinya sangat tidak masuk akal hingga membuat Sekar meragukan pendengarannya. Ia menuntut untuk memesan seluruh resor booking satu hotel penuh pada puncak musim liburan bulan depan, dan harga yang ia tawarkan bahkan tidak sampai setengah dari harga resmi. Alasannya adalah karena mereka akan membawa ratusan orang dari kalangan orang kaya sehingga diskon rombongan dianggap sebagai hal yang wajar. Tentu saja reservasi untuk bulan depan sudah penuh sejak setengah tahun yang lalu. Tamu-tamu setia dari dalam negeri serta turis mancanegara dari Eropa dan Amerika yang mengharapkan ketenangan telah mengisi semua kamar. Ketika Sekar menjelaskan situasi dengan sopan dan menolak pesanan tersebut, suasana di seberang telepon berubah. Tuan Agung mulai mengamuk seolah-olah miliknya telah dikhianati. Pesanan yang sudah ada, batalkan saja semuanya, katanya dengan santai. Argumennya sangat egois. Bahkan jika kamu mengumpulkan banyak tamu lokal atau turis eceran, kamu tidak akan untung banyak. Memprioritaskan klien besar seperti kami dan membatalkan pesanan kecil-kecil itu adalah langkah bisnis yang benar. Bukan ia hanya melihat keramah tamahan Indonesia sebagai kupon pertukaran uang semata. Bagi Sekar, janji dengan tamu lebih penting dari apapun. Tidak peduli seberapa kaya atau seberapa besar jumlah uang yang ditawarkan, ia tidak akan sanggup mengusir tamu yang sudah memesan lebih dulu. Karena hal itu sama saja dengan menodai kehormatan Puri Sekar yang telah diwariskan selama seabad. Sekar menolak permintaan Tuan Agung dengan sikap yang teguh.
Ia tidak meninggikan suara, tetapi sikapnya yang tidak mundur, selangkah pun tampaknya sangat melukai harga diri Tuan Agung. Terdengar suara benda dibanting di seberang telepon diikuti oleh suara rendah dan mengancam dari Tuan Agung. Baiklah. Menolak permintaanku berarti tidak hanya memusuhi perusahaan kami, tetapi juga memusuhi jaringan besar di belakang kami. Kemudian ia meninggalkan kalimat yang sulit dipercayai sebelum menutup telepon, "Kamu akan menyesal. Aku akan membuat semua turis menghilang dari objek wisata Indonesia Sekar, dan stafnya tidak butuh waktu lama untuk memahami arti kata-kata itu." Keesokan harinya, media secara serentak melaporkan berita tentang pembatalan massal perjalanan ke Indonesia sebanyak 540.000 pesanan. Alasan resmi yang diumumkan adalah masalah prosedur visa, tetapi bagi orang dalam industri jelas bahwa ini adalah tindakan yang disengaja. Grup Tuan Agung yang berpengaruh membatalkan semua perjalanan ke Indonesia sekaligus, bahkan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kampanye negatif agar orang berhenti berwisata ke Indonesia. Dampaknya sangat besar. Layar manajemen reservasi komputer Puri Sekar mulai berubah menjadi merah secara berturut-turut. Tidak hanya pesanan dari agen Tuan Agung, bahkan turis individu yang merasa cemas juga ikut membatalkan. Kotak masuk email dipenuhi dengan pemberitahuan pembatalan tanpa henti. Mesin faks bahkan kehabisan kertas karena terus bekerja. Hanya dalam satu hari sekitar 40% reservasi untuk bulan depan menjadi kosong. Wayan masuk ke kantor dengan wajah pucat memberikan tablet kepada Sekar. Di sana terlihat video Tuan Agung di media sosial. Ia duduk bersandar di kursi kantor mewahnya memegang segelas anggur mahal dan berkata sambil tertawa, "Lihat, inilah kekuatan kami. Orang Indonesia tidak bisa hidup tanpa uang kami. Sekarang mereka pasti sedang menangis ketakutan." Kolom komentar dipenuhi dengan ejekan yang merendahkan Indonesia. Sekar menatap layar dengan tenang. Bukan berarti ia tidak marah atau sedih, tetapi di atas itu semua muncul sebuah tekad dalam hatinya. Di tengah badai pembatalan ini, ia teringat wajah resor yang kelelahan akibat overtourism, kehilangan ketenangannya, dan masa lalu di mana kualitas diabaikan demi kecepatan pembayaran. Secara angka, pembatalan 540.000 pesanan adalah pukulan berat. Banyak hotel dan perusahaan otobus mengeluarkan keluhan. Namun bagi Sekar, daftar reservasi yang kosong itu tidak hanya berarti kerugian. Itu seolah-olah debu yang menumpuk selama bertahun-tahun telah diterbangkan oleh angin kencang menyisakan ruang kosong yang bersih. Setelah badai pembatalan berlalu, kantor menjadi sangat sunyi. Para staf menundukkan kepala hampir hancur oleh kecemasan akan masa depan. Dalam situasi tersebut, hanya Sekar yang mendongak menatap langit pegunungan yang luas. "Ini bukan akhir," katanya dengan suara lembut namun bertenaga. Sebaliknya, tantangan yang sebenarnya dimulai sekarang. Tuan Agung sepenuhnya salah perhitungan. Ia mencoba menundukkan Indonesia dengan kekuatan jumlah, tetapi ia tidak tahu betapa kuatnya nilai intrinsik dari objek wisata Indonesia, dan ia tidak tahu betapa besarnya gairah seorang pemilik seperti Ibu Sekar dalam menjaga resornya. Tak lama setelah ancaman Tuan Agung dilaksanakan sebuah email kembali datang darinya di tengah suasana kantor yang suram. "Bagaimana, sudah kapok belum terlambat? Jika kamu mengirim video permintaan maaf sambil berlutut, aku yang murah hati ini akan mempertimbangkan untuk membatalkan pembatalan itu. Tapi tentu dengan potongan harga yang lebih besar." Sekar membaca email itu tanpa ekspresi, lalu menggerakkan mouse dan menekan tombol hapus tanpa ragu. Wayan terkejut, tetapi melihat mata Sekar yang penuh keyakinan, ia terdiam. Sekar berbalik dan berkata kepada stafnya, "Tidak perlu membalas. Semua kamar yang dikosongkan Tuan Agung akan dibuka kembali untuk tamu umum. Kita harus memberitahu orang-orang yang selama ini menjauh dari Munduk, karena terlalu ramai, bahwa sekarang adalah saatnya kembali. Ini bukan sekadar pertaruhan, melainkan deklarasi untuk kembali ke jati diri yang sebenarnya." Informasi tentang ketersediaan kamar segera diunggah ke situs resmi dan media sosial. Berita tentang adanya kamar kosong di periode puncak, yang biasanya mustahil dipesan ini menyebar dengan cepat di internet. Awalnya ada kekhawatiran apakah kamar-kamar mahal ini bisa terisi dalam waktu singkat, namun kekhawatiran itu sia-sia. Hanya beberapa jam setelah informasi dibuka, telepon mulai berdering. Berbeda dengan pemberitahuan pembatalan yang dingin, ini adalah pertanyaan penuh kehangatan. "Saya melihat berita tentang pembatalan besar itu. Apakah itu berarti Munduk sekarang lebih tenang dari sebelumnya? Saya selalu ingin menginap di sana, tetapi selalu penuh. Saya dan istri ingin menikmati pemandangan dengan tenang." Wajah para staf mulai cerah. Mereka tidak lagi melayani tamu yang sekadar mencari tempat tidur,
tetapi orang-orang yang benar-benar mencari nilai budaya dan ketenangan. Saat musim liburan tiba, tidak ada lagi deretan bus besar di depan Puri Sekar, tidak ada lagi pemandu wisata yang berteriak menggunakan pengeras suara. Sebagai gantinya, terlihat turis individu dari Eropa dan Amerika, serta keluarga-keluarga Indonesia yang sudah lama tidak berkunjung ke pegunungan. Saat melangkah ke lobi, mereka langsung terpesona oleh ketenangan dan keindahan taman. Tanpa perlu diingatkan, mereka secara alami merendahkan suara. Melihat pemandangan itu, Sekar merasakan kehangatan di hatinya. Inilah wajah resor yang ingin kita jaga. Perubahan mengejutkan tidak hanya terjadi pada ketenangan mental. Di akhir bulan, Wayan datang membawa laporan bulanan dengan ekspresi tidak percaya. Total pendapatan justru melampaui bulan yang sama di tahun lalu. Meskipun tingkat okupansi kamar lebih rendah dibanding saat penuh turis rombongan, tamu-tamu individu ini membayar harga resmi tanpa diskon. Mereka juga menikmati menu fine dining, makanan Nusantara, teh pegunungan premium dan layanan spa, sehingga pengeluaran per tamu mencapai beberapa kali lipat dari tamu rombongan. Ibu lihat ini, Wayan menunjuk pada kolom biaya perbaikan. Angkanya adalah 0. Sebelumnya hampir setiap bulan ada saja kerusakan pada tirai ukir lantai kayu yang kotor atau barang yang hilang. Bulan ini tidak ada satupun kejadian. Jam lembur staf juga berkurang drastis karena mereka tidak lagi dipermainkan oleh permintaan yang tidak masuk akal. Staf kini memiliki energi untuk memberikan pelayanan yang tulus dan penuh perhatian kepada setiap tamu. Hasilnya tingkat kepuasan tamu mencapai level tertinggi. Badai pembatalan Tuan Agung justru menjadi proses detoksifikasi terbaik bagi resor Puri Sekar. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sana, tetapi di seluruh destinasi wisata di Indonesia. Berkurangnya kepadatan membuat keterlambatan transportasi berkurang, lingkungan hidup penduduk lokal membaik, dan jalanan kembali tenang. Wisatawan kaya dari seluruh dunia mulai berebut untuk datang ke Indonesia. Media pun mengubah narasinya. Pariwisata Indonesia berhasil melakukan transformasi kualitas kemenangan mutlak model pariwisata baru. Sementara itu di seberang laut, hal yang berlawanan terjadi pada Tuan Agung. Ia awalnya yakin pembatalan massal akan membuat Indonesia menjadi kota hantu, dan memaksa mereka menyerah. Ia merayakannya di restoran mewah bersama bawahannya tertawa sombong. Sekarang orang Indonesia pasti menyadari betapa hebatnya kita. Namun laporan buruk mulai datang. Tuan Presiden lihat media sosial. Situasinya tidak beres. Bawahannya menyodorkan tablet. Di sana topik yang sedang tren adalah Indonesia sekarang luar biasa. Video yang diunggah oleh turis dari berbagai belahan dunia menunjukkan pemandangan candi yang sepi, jalur hutan yang tenang, dan pengalaman makan malam yang elegan. Para turis berkata, udara sangat segar, tidak ada kerumunan lagi, penduduknya sangat ramah. Kalau tidak ke sini sekarang kalian akan rugi besar. Unggahan ini secara ironis sampai ke telinga pelanggan Tuan Agung sendiri, kelas kaya di negaranya. Mereka yang awalnya harus ikut rombongan Tuan Agung, tetapi gagal karena alasan visa, merasa sangat marah melihat pemandangan eksklusif Indonesia di layar. Telepon Tuan Agung mulai berdering. Itu adalah dari para penyokong dana besar dan istri-istri pejabat yang berpengaruh. Agung, apa-apaan ini? Katanya Indonesia dilarang masuk, temanku baru saja ke sana secara mandiri dan menginap di resor yang luar biasa. Kenapa kami tidak bisa pergi? Teriakan di telepon membuat dahi Tuan Agung berkeringat dingin. Tidak, itu karena kemampuan pelayanan di Indonesia sedang bermasalah. Ia mencoba berdalih, tetapi video kebahagiaan para turis di Indonesia membuktikan kebohongannya. Strategi Tuan Agung untuk membuat Indonesia berlutut justru menjadi bumerang. Indonesia tidak berlutut melainkan menemukan mitra yang lebih baik dan bersinar lebih terang. Dalam kepanikan, Tuan Agung membentak bawahannya. Cepat hubungi hotel-hotel di Indonesia, ambil kembali pesanan yang dibatalkan. Semua pelanggan kita akan lari. Namun keberuntungan yang sudah dilepaskan tidak semudah itu diambil kembali. Dengan tangan gemetar Tuan Agung sendiri menelepon Sekar. Ia harus mengamankan kamar demi menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran. Ketakutan mulai merambat di punggungnya. Sekar mengangkat telepon. Suara Tuan Agung terdengar sangat gelisah namun berusaha menjilat. Ah, Ibu Sekar, ini saya Agung. Wah, sudah lama ya. Bagaimana, pasti sepi ya di sana? Ia mencoba terdengar ceria, tetapi kegelisahannya tidak bisa disembunyikan. Sebenarnya ada kabar baik. Saya memutuskan untuk mencabut larangan perjalanan ke resor Anda. Mulai minggu depan saya akan mengirimkan bus-bus rombongan lagi. Anda pasti sangat berterima kasih kan? Tuan Agung masih mencoba percaya bahwa ia memegang kendali.
Ia berhalusinasi bahwa dengan memberi sedikit belas kasihan pihak Indonesia akan bersorak gembira, namun reaksi Sekar di luar dugaannya. Setelah terdiam sejenak, Sekar menjawab dengan suara tenang seolah berbicara pada orang asing. Maaf Tuan Agung, yang mana ya? Apakah Tuan Agung yang beberapa waktu lalu secara pribadi memutus hubungan dengan resor kami melalui pembatalan 540.000 pesanan itu, atau Tuan Agung yang lain? Kata-kata penuh ironi itu membuat Tuan Agung terdiam sesaat. Kamu bicara apa? Itu kan strategi bisnis. Biarlah yang lalu berlalu. Jadi masih ada kamar kosong kan? Segera pesankan untukku. Tapi kali ini karena pesanan mendadak harganya diskon 30% dari harga resmi. Ya, keserakahan itu membuat Sekar merasa kasihan daripada marah. Ia menarik napas dalam-dalam dan menegaskan, "Mohon maaf sekali Tuan Agung, kami tidak bisa menerima pesanan Anda." "Hah, kenapa? Katanya masih ada kamar kosong." "Ya, sebelumnya ada, tapi sekarang sudah penuh. Berkat ruang yang Anda kosongkan, kamar-kamar kami sekarang telah dipesan oleh tamu-tamu individu yang mencintai budaya Indonesia dan ketenangan. Bahkan untuk setengah tahun ke depan, sudah penuh terisi." Suara Tuan Agung berubah menjadi jeritan. "Setengah tahun ke depan? Bohong. Bagaimana mungkin turis eceran bisa memenuhi hotel selama itu? Tanpa rombongan dari kami, bisnis kalian tidak akan bertahan. Tetapi kami bertahan. Bahkan jauh lebih sehat dari sebelumnya." Suara Sekar terdengar kuat dan penuh percaya diri. "Kami belajar bahwa dalam mengejar jumlah, kami sempat kehilangan hal yang paling berharga. Berkat orang seperti Anda yang membatalkan secara paksa, kami tersadar siapa tamu yang benar-benar harus kami hargai, yaitu mereka yang berjalan tenang di hutan menikmati kopi pegunungan dan mengucapkan terima kasih kepada staf kami. Kami tidak berniat lagi melepaskan kebahagiaan itu." Tuan Agung mulai memohon, "Tunggu, tolonglah. Kalau begitu harga resmi juga boleh. Tidak, saya bayar 2 kali lipat. Segera siapkan kamar untuk klien saya. Kalau tidak, perusahaan saya akan..." Di titik ini Tuan Agung menunjukkan wajah aslinya. Yang ia khawatirkan bukan pariwisata Indonesia, melainkan gugatan dari pelanggannya dan denda penalti yang harus ia bayar. "Meskipun Anda membayar 10 kali lipat, kami tetap tidak bisa menerimanya. Resor ini bukan tempat yang akan mengusir tamu yang sudah ada demi uang. Silakan Anda cari di negara lain." Meskipun menurut penilaian di internet sepertinya tidak ada negara yang mau bekerja sama dengan perusahaan Anda lagi. "Jangan bercanda. Kalian akan menyesal. Indonesia itu cuma tempat tepat." Saat Tuan Agung akan berteriak, Sekar dengan gerakan mantap meletakkan gagang telepon. Suara klik yang jernih itu seolah menandakan pemutusan hubungan total dengan Tuan Agung dan tipe wisatawan yang tidak tahu aturan. Setelah itu kejatuhan biro perjalanan raksasa milik Tuan Agung sangatlah tragis. Kemarahan kelas kaya yang sudah menanti perjalanan ke Indonesia sangatlah hebat. Tidak hanya di media sosial mereka mengajukan gugatan bertubi-tubi atas dasar pembatalan kontrak sepihak dan alasan yang tidak masuk akal. Perusahaan yang kehilangan kredibilitas tidak mendapatkan pinjaman dari bank. Tuan Agung harus menjual semua aset mewahnya, namun tetap tidak mampu melunasi hutang. Perusahaannya bangkrut. Pria yang pernah sesumbar bahwa ia yang memberi makan pariwisata Indonesia itu, akhirnya menghilang selamanya dari industri pariwisata dengan beban hutang raksasa. Konon hal terakhir yang ia lihat adalah foto di layar ponselnya, foto para pesaing bisnisnya yang sedang tersenyum elegan di resor pegunungan Indonesia yang pernah ia batalkan sendiri. Musim berganti, saat senja tiba di Munduk, Taman Puri Sekar, diselimuti ketenangan yang indah. Di lobi perapian dinyalakan. Pasangan suami istri tua dari Swiss dan sepasang kekasih dari Jakarta menghabiskan waktu mereka dengan tenang. Tidak ada lagi kebisingan masa lalu, hanya aliran waktu yang nyaman dan damai. Wayan menghampiri Sekar membawa sepucuk surat dari tamu yang check out hari ini. "Ibu, lihat ini." Tamu dari Swedia bilang, ini adalah pengalaman terbaik dalam hidupnya. Dia juga berterima kasih karena kita telah menjaga ketenangan ini. Sekar menerima surat itu, membacanya dengan saksama lalu mengalihkan pandangannya ke pegunungan yang luas di luar jendela. "Kita tidak salah langkah ya Wayan." "Benar Ibu. Sejujurnya waktu itu saya pikir semuanya sudah berakhir. Tapi saya jauh lebih suka suasana resor yang sekarang. Bekerja di sini membuat saya merasa bangga. Ya, jumlah mungkin adalah kekuatan, tetapi hati adalah kekuatan yang lebih besar. Melalui kejadian ini mungkin seluruh destinasi wisata di Indonesia menyadari hal yang sama.
Pembatalan 540.000 pesanan yang awalnya merupakan serangan terhadap pariwisata Indonesia ternyata justru menjadi detoksifikasi yang sangat dibutuhkan. Ini menjadi momen untuk berhenti mengejar kuantitas secara paksa dan kembali menyadari nilai asli yang dimiliki Indonesia, keramah tamahan yang tulus dan martabat budaya. Kini pariwisata Indonesia telah memasuki tahap baru. Dari tempat yang sekadar murah dan ramai menjadi tempat unik dan tak ternilai yang layak dikunjungi meskipun mahal. Sikap tegas untuk tidak tunduk pada tuntutan yang tidak masuk akal justru meningkatkan nilai merek brand value Indonesia di mata dunia. Sekar menyimpan surat itu dengan hati-hati ke dalam sakunya. Bersama Wayan, ia membungkuk dalam menyambut tamu yang baru tiba. Selamat datang. Selamat datang di Puri Sekar. Suara itu terdengar lebih jernih dari sebelumnya, seolah bergema hingga ke kejauhan. Setelah badai berlalu, langit Indonesia tampak begitu tinggi, indah dan cerah.